Santai saja, biar aku urut punggungmu, katanya lembut, tapi napas Sari yang tiba-tiba dalam mengubah segalanya. Ruangan terasa lebih sempit, hati Aulia berdegup kencang, dan tanpa sadar, tangannya berhenti, menunggu sesuatu yang tak terucapkan. Sari berbalik pelan, mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, bibir mereka bersentuhan, sebuah ciuman yang meledak seperti petir di malam itu. Aulia mundur sejenak, wajahnya memerah. Sari. Aku nggak tahu kenapa. Tapi Sari hanya tersenyum tipis, tangannya menyentuh pipi Aulia. Jangan minta maaf. Ini yang selama ini kita rasakan, kan? Mereka berdua tahu persahabatan mereka selama 2 tahun di kantor sudah lama melampaui batas. Aulia, seorang desainer grafis berusia 25 tahun, selalu merasa aman di dekat Sari, manajer pemasaran yang lebih dewasa, 28 tahun. Tapi malam itu setelah pesta kantor yang melelahkan, segalanya berubah. Mereka duduk di sofa, berbagi cerita tentang hari yang berat, dan tiba-tiba, kentiman itu muncul. Pagi harinya, Aulia bangun dengan perasaan campur aduk. Sari masih tidur di sampingnya, tapi telepon berdering, itu Ibu Aulia. Aulia, kamu di mana? Papa lagi sakit, pulang sekarang. Suara ibunya tegang, dan Aulia buru-buru bangun, meninggalkan catatan untuk Sari. Saat dia tiba di rumah keluarga di Bogor, ayahnya terbaring lemah karena serangan jantung ringan. Kamu jarang pulang, Lia. Kami khawatir, kata ibunya sambil menangis. Aulia merasa bersalah, tapi pikirannya melayang ke Sari. Bagaimana jika keluarganya tahu? Di Indonesia, di mana norma masyarakat masih kaku, cinta seperti ini bisa menjadi bom waktu. Sari menelepon siang itu. Aulia, kita perlu bicara. Mereka bertemu di kai kecil dekat kantor. Sari tampak gelisah, matanya yang biasanya tenang kini penuh keraguan. Malam tadi. Itu nyata buatku. Tapi aku punya tunangan, kamu tahu kan? Aulia terkejut. Sari memang pernah cerita tentang Rian, pria yang dipilih keluarganya untuk dinikahi. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu, tanya Aulia dengan suara gemetar. Sari menunduk. Aku takut kehilanganmu. Keluargaku mendesak pernikahan ini untuk menjaga nama baik. Ayahku bilang perempuan seperti aku harus punya keluarga normal. Konflik mulai muncul. Aulia yang dibesarkan di keluarga konservatif tahu betul tekanan itu. Ibunya sering bilang cari suami yang baik, Lia, jangan seperti tante kamu yang cerai. Tapi Aulia selalu merasa berbeda. Dia tak pernah tertarik pada pria, dan Sari adalah orang pertama yang membuatnya merasa utuh. Kita bisa diam-diam dulu, usul Aulia. Sari menggeleng. Itu nggak adil buat kita berdua. Aku cinta kamu, tapi aku nggak mau menyakiti Rian atau keluargaku. Percakapan itu berakhir dengan air mata, tapi mereka sepakat untuk bertemu lagi besok. Malam itu, Aulia tak bisa tidur. Dia membayangkan masa depan, hidup bersembunyi, atau kehilangan Sari selamanya. Di sisi lain, Sari di rumahnya di Depok, berdebat dengan dirinya sendiri. Rian menelepon, sayang besok kita ketemu orang tua ya. Sari mengiyakan, tapi hatinya hancur. Dia ingat pertama kali bertemu Aulia di kantor, gadis muda yang penuh energi, selalu membuatnya tertawa. Sekarang perasaan itu tumbuh menjadi cinta yang tak bisa diabaikan. Tapi masyarakat Indonesia, dengan norma agama dan budaya yang kuat, tak akan menerima. Apa aku salah, gumam Sari sendirian. Keesokan harinya, di kantor, suasana tegang. Rekan kerja tak curiga, tapi Aulia dan Sari menghindari kontak mata. Saat istirahat, mereka curi-curi waktu di ruang pantry. Aku nggak bisa berhenti memikirkanmu, bisik Aulia. Sari memegang tangannya. Aku juga.
Tapi kalau kita lanjut, apa yang akan terjadi? Keluargamu, keluargaku. Teman-teman. Mereka tahu risiko, gosip di kantor, penolakan sosial, bahkan ancaman dari keluarga. Di Indonesia, kasus seperti ini sering berakhir dengan paksaan pernikahan atau pengucilan. Tiba-tiba, pintu pantry terbuka. Maya, rekan kerja mereka, masuk dan melihat mereka berdekatan. Sorry ganggu, katanya sambil tersenyum curiga. Aulia cepat melepaskan tangan Sari. Maya pergi, tapi benih kecurigaan sudah tertanam. Malam itu, Sari bertemu Rian. Kamu aneh akhir-akhir ini, kata Rian. Sari berbohong, capek kerja aja. Tapi dalam hati, dia merasa seperti pengkhianat. Aulia, di rumah, mendapat pesan dari ibunya, besok ada calon buat kamu, anak teman papa. Aulia panik. Tekanan mulai menumpuk, dan dia tahu pilihan salah bisa menghancurkan segalanya. Hari berikutnya, Aulia memutuskan untuk jujur pada diri sendiri. Dia menelepon Sari. Kita harus bertemu malam ini. Aku nggak mau kehilanganmu. Mereka bertemu di taman kota, di bawah lampu-lampu malam. Sari datang dengan wajah pucat. Rian curiga. Dia tanya-tanya tentangmu. Aulia memeluknya pelan. Kita bisa lawan ini bersama. Tapi Sari menarik diri. Aku takut, Lia. Kalau keluargaku tahu, mereka akan usir aku. Konflik internal Sari semakin dalam, cintas kewajiban. Aulia merasa sama, tapi tekadnya lebih kuat. Kita mulai dari kecil dulu. Jangan buru-buru putus dengan Rian. Percakapan itu berlanjut hingga larut. Mereka berbagi cerita masa kecil, Aulia tentang ayahnya yang keras, Sari tentang ibunya yang religius. Aku pernah suka cewek Disma, akui Aulia. Sari tersenyum. Aku juga, tapi aku tekan dalam-dalam. Malam itu, mereka pulang dengan hati lebih ringan, tapi badai baru saja dimulai. Di rumah, Aulia menemukan ibunya menunggu. Kamu lagi deket sama siapa? Jangan bohongi mama. Aulia diam, tapi ibunya meneruskan, Papa bilang kalau kamu gak nikah tahun ini, kami potong bantuan. Tekanan keluarga makin nyata, dan Aulia tahu ini baru permulaan. Pagi berikutnya, Aulia tiba di kantor dengan pikiran kusut. Maya mendekatinya di meja. Kemarin di pantry, kamu sama Sari lagi apa? Tanya Maya dengan nada penasaran. Aulia tersenyum paksa. Cuma ngobrol biasa. Tapi Maya tak puas. Kayaknya lebih dari itu deh. Hati-hati ya, di sini gosip cepat nyebar. Aulia merinding. Jika rumor menyebar, karier mereka bisa hancur. Di Indonesia, diskriminasi terhadap LGBTQ masih marak, meski tak resmi. Sari menelepon dari ruangannya. Maya tanya aku juga. Kita harus hati-hati. Siang itu, mereka makan siang bersama di warung dekat kantor. Aku bilang ke Rian kalau kita cuma teman, kata Sari. Aulia mengangguk, tapi hatinya sakit. Kapan kamu putusin dia? Sari ragu. Aku butuh waktu. Keluargaku lagi rencanain pernikahan. Aulia marah pelan. Kamu pilih dia atau aku? Sari menangis. Ini nggak gampang, Lia. Aku cinta kamu, tapi aku nggak mau jadi anak durhaka. Konflik maut hun och muncul, kewajiban keluarga kebahagiaan pribadi. Malam harinya, Aulia bertemu keluarganya untuk makan malam. Ayahnya, yang baru pulih, bilang tegas, kamu harus serius cari pasangan. Jangan seperti anak tetangga yang aneh. Kata aneh di itu menusuk Aulia. Ibunya menambahkan, kami perkenalin kamu sama Andi, anak teman papa. Dia baik, pekerja keras. Aulia menolak halus, aku belum siap, Mal. Tapi ayahnya marah.
kamu egois. Kami capek khawatirkan masa depanmu. Aulia pulang dengan air mata menelepon Sari. Mereka desak aku nikah. Sari diam sejenak. Aku juga lagi dihadapkan pilihan. Sari di rumah, ibunya menelepon. Sari, Rian bilang kalian baik-baik aja. Kapan lamaran? Sari berbohong lagi. Segera, Bu. Tapi hatinya terbelah. Dia ingat momen dengan Aulia, ciuman pertama, tawa bersama, dukungan saat kerja lembur. Kenapa harus susah begini, gumamnya. Keesokan harinya, di kantor, bos memanggil mereka berdua. Ada rumor kalian terlalu dekat. Jaga profesionalitas. Aulia dan Sari saling pandang, panik. Rumor sudah menyebar. Maya mungkin pelakunya. Aulia marah pada Maya. Kenapa kamu gosipin kami? Maya densi. Aku cuma khawatir. Di sini, hal begitu bisa bikin masalah. Ini menunjukkan Kinhi, teman pun bisa jadi musuh. Sari memutuskan bertemu Rian malam itu. Aku harus jujur, katanya pada Aulia. Di restoran, Rian tersenyum. Sayang, aku cinta kamu. Sari menarik napas. Rian, aku suka orang lain. Rian terkejut. Siapa? Cowok mana? Sari diam bukan cowok. Rian membeku lalu marah. Kamu gila. Ini nggak normal. Dia pergi meninggalkan Sari menangis. Pagi esok, Rian menelepon keluarga Sari. Ibunya datang ke apartemen Sari, marah besar. Kamu bikin malu keluarga. Kami didik kamu biar jadi perempuan baik, bukan begini. Sari berlutut. Bu, aku cinta dia. Ibunya menamparnya pelan. Jangan bilang begitu. Besok kamu pulang kampung, kami atur pernikahan. Sari hancur, menelepon Aulia. Mereka tahu. Aku diusir. Aulia buru-buru datang, memeluk Sari. Kita hadapi bersama. Tapi Sari ragu. Ini terlalu berat. Mungkin kita salah. Konflik memuncak. Aulia memilih tinggal dengan Sari sementara. Mereka tinggal di apartemen Aulia, berbagi cerita. Aku takut kehilangan keluarga, kata Sari. Aulia mengerti. Aku juga. Tapi tanpa kamu, aku kosong. Malam itu mereka tidur berdekatan, tapi tanpa sentuhan intim, hanya kehangatan emosional. Pagi harinya, ayah Aulia menelepon. Kamu di mana? Ada orang bilang kamu sama perempuan aneh. Rumor sampai ke keluarga. Aulia panik. Pak, itu bohong. Tapi ayahnya tegas. Pulang sekarang atau jangan pulang lagi. Aulia memilih Sari. Mereka putuskan pindah ke Bali untuk sementara, jauh dari Jakarta. Di perjalanan, Sari bilang, ini pengorbanan besar. Aulia mengangguk. Tapi layak. Di Bali, mereka tinggal di ila kecil, mencoba hidup normal. Tapi Sari sering menangis, merindukan keluarga. Aku pengkhianat, katanya. Aulia menghibur. Kita benar untuk diri sendiri. Tapi di dalam, Aulia ragu. Apakah ini pilihan benar? Masyarakat di Bali lebih terbuka, tapi tekanan internal tetap. Suatu hari, Sari mendapat pesan dari Rian. Aku main kamu, tapi jangan hubungi lagi. Sari lega tapi sedih. Aulia, di sisi lain, kehilangan pekerjaan karena rumor. Kantor pecat aku, katanya. Sari memeluknya. Kita cari kerja baru. Tapi realitas keras, diskriminasi kerja bagil di Indonesia. Mereka berjuang, tapi cinta mereka tumbuh. Namun, badai baru datang, ibu Sari sakit, dan keluarga menyalahkan Sari. Kamu penyebabnya, kata saudaranya. Sari terguncang.
Aku harus pulang. Aulia takut. Jangan tinggalkan aku. Konflik pilihan, cinta sekeluarga. Sari memutuskan pulang ke kampung di Jawa Tengah. Hanya sebentar, Lia. Ibu sakit karena aku. Aulia mengerti, tapi hatinya cemas. Janji balik ya. Sari mengangguk, mencium pipinya. Di kereta, Sari merenung. Apakah dia salah meninggalkan Rian? Keluarganya menyambut dingin. Ayahnya bilang, kamu bikin kami malu. Tinggal di sini, lupakan Jakarta. Ibu Sari, lemah di tempat tidur, memohon. Kembali normal, nak. Sari menangis, tapi dalam hati, dia rindu Aulia. Aulia di Bali sendirian, mencari kerja. Dia dapat job relance, tapi kesepian. Teman lama menelepon. Lia, rumor tentang kamu. Benar. Aulia marah. Itu urusan pribadi. Tapi teman itu menjauh. Isolasi sosial mulai terasa. Malam hari, Aulia chat Sari. Aku kangen. Sari balas, aku juga, tapi di sini tekanan besar. Keluarga Sari atur pertemuan dengan Rian lagi. Dia masih mau main kamu, kata ayahnya. Sari menolak. Aku nggak bisa. Ayahnya marah. Kamu durhaka. Konflik Mutun Och semakin dalam. Sari merasa bersalah atas sakit ibunya. Mungkin aku harus menikah dengan Rian, pikirnya. Tapi ingatan pada Aulia menghentikannya. Aulia di Bali bertemu komunitas kecil. Mereka cerita pengalaman penolakan, tapi juga ketahanan. Kamu harus lawan, kata seorang teman. Aulia terinspirasi, tapi khawatir Sari. Sari menelepon. Mereka paksa aku nikah minggu depan. Aulia hancur. Jangan. Datang ke sini. Sari ragu. Aku takut. Sari memilih kabur malam itu. Dia naik bus ke Jakarta, lalu pesawat ke Bali. Aulia jemput di bandara, memeluk erat. Kamu pilih aku. Sari mengangguk. Ya, meski sakit. Mereka kembali ke Ila, tapi Sari sering murung. Ibu kirim pesan, bilang aku bukan anaknya lagi. Aulia menghibur. Kita bangun keluarga baru. Tapi realitas, mereka kesulitan finansial. Aulia jual barang untuk bayar sewa. Ini pengorbanan kita, katanya. Suatu hari, Rian datang ke Bali. Aku cari Sari, katanya pada Aulia. Aulia tegang. Dia nggak mau ketemu. Rian marah. Kamu yang rusak hidupnya. Mereka bertengkar, Rian pergi tapi ancam. Aku bilang ke polisi. Meski tak ilegal, stigma bisa bikin masalah. Sari takut. Mungkin aku salah kabur. Aulia meyakinkan. Kita benar. Tapi dalam hati, Aulia ragu tentang masa depan. Mereka pindah ke Denpasar, cari kerja. Sari dapat posisi di hotel, Aulia desain online. Hidup mulai stabil, tapi trauma tetap. Sari mimpi buruk tentang keluarga. Aku merasa bersalah, katanya. Aulia sama, rindu orang tua. Mereka bicara panjang. Masyarakat bilang kita salah, tapi hati kita bilang benar, kata Aulia. Sari setuju. Tapi harga yang kita bayar tinggi. Konflik internal, kebahagiaan serasa bersalah. Tiba-tiba, ayah Aulia datang ke Bali. Aku cari kamu, katanya. Aulia terkejut. Pak, kenapa? Ayahnya duduk, mata lelah. Mama sakit karena khawatir. Pulanglah. Aulia menangis. Aku nggak bisa, Pak. Aku cinta Sari. Ayahnya terdiam, lalu marah. Ini dosa. Kamu hancurkan keluarga. Dia pergi, meninggalkan Aulia hancur. Sari menghibur.
Mungkin suatu hari mereka paham. Tapi Aulia ragu. Malam itu mereka bertengkar pertama kali. Kamu regret pilih aku? Tanya Aulia. Sari menjawab. Gak, tapi aku lelah. Mereka diam seharian. Esoknya Sari minta maaf. Kita harus kuat. Aulia setuju. Tapi badai baru, rekan kerja Sari gosip. Dia lesbian ya. Sari dipecat. Ini diskriminasi, kata Sari marah. Mereka lapor ke LSM, tapi proses lambat. Finansial ambruk lagi. Aulia jual perhiasan. Ini ujian, katanya. Sari hubungi saudaranya. Ibu gimana? Saudara bilang, dia baik, tapi jangan pulang. Sari sedih. Aulia usul, mungkin kita ke luar negeri. Tapi Isa sulit. Mereka bertahan, tapi tekanan makin berat. Suatu hari, Sari sakit. Aulia rawat dia. Aku takut kehilanganmu, kata Aulia. Sari tersenyum. Aku di sini. Momen itu perkuat ikatan mereka, tapi pertanyaan muncul, apakah ini layak? Setelah Sari sembuh, mereka putuskan kembali ke Jakarta. Kita nggak bisa lari selamanya, kata Aulia. Di Jakarta, mereka tinggal di apartemen kecil, hati-hati. Aulia dapat kerja baru, Sari relance. Tapi rumor lama masih ada. Teman kantor lama menghindari. Masyarakat nggak berubah, gumam Sari. Mereka gabung komunitas online, dapat dukungan. Kalian berani, kata anggota. Tapi Oline tekanan tetap. Suatu malam, Ibu Aulia menelepon. Lia, papa sakit lagi. Pulang. Aulia ragu, tapi pergi sendirian. Di rumah, ayahnya lemah. Kamu masih begitu? Tanya ayah. Aulia diam, ibunya menangis. Kami terima kamu, tapi tinggalkan itu. Aulia marah. Itu bagian dari aku, Mal. Dia pulang ke Sari, cerita. Mereka nggak paham. Sari peluk dia. Sabar. Rian muncul lagi, hubungi Sari. Aku masih cinta kamu. Kembalilah. Sari tolak. Aku bahagia sekarang. Rian marah, sebar foto mereka di media sosial. Lihat ini, teman-teman. Rumor meledak. Keluarga Sari tahu lagi, saudara datang. Kamu bikin malu. Mereka usir Sari. Aulia dan Sari hadapi cyberbullying. Kita lapor polisi, kata Aulia. Tapi polisi bilang, ini urusan pribadi. Diskriminasi sistemik terlihat. Mereka bertahan, tapi Sari depresi. Mungkin kita putus aja. Aulia kaget. Jangan. Kita sudah bayar mahal. Sari menangis. Aku capek jadi target. Konflik puncak, bertahan atau menyerah. Aulia usul terapi. Mereka pergi ke psikolog rahasia. Ini normal, tapi masyarakat keras, kata psikolog. Mereka belajar coping. Sari perlahan bangkit. Aku pilih kamu. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Maya, rekan lama, hubungi Aulia. Aku bisa bantu hilangkan rumor, tapi Sari harus tinggalkan kamu. Aulia tolak. Kamu iri. Maya akui. Aku suka Sari dulu. Ini tambah drama, saingan tersembunyi. Sari tahu, marah. Kenapa nggak bilang? Mereka bertengkar lagi. Ini makin rumit, kata Sari. Aulia minta maaf. Kita fokus pada kita. Keluarga Aulia datang ke apartemen. Ayah marah. Ambil anakku pulang. Sari sembunyi. Aulia lawan. Aku dewasa, Pak. Ayah pergi, tapi ibu tinggal. Aku coba pahami, nak. Momen odn, sedikit harapan. Sari senang.
Mungkin berubah. Tapi ayah Sari tolak. Jangan hubungi lagi. Sari sedih tapi kuat. Mereka ikut demo hak di Jakarta. Kita nggak sendirian, kata Aulia. Di sana mereka temui orang serupa. Inspirasi datang. Tapi kontrademo terjadi, ancaman. Mereka pulang aman tapi takut. Ini risiko, kata Sari. Aulia setuju. Tapi kita lawan. Hidup mereka penuh naik turun, momen bahagia seperti jalan-jalan, tapi juga sakit hati dari penolakan. Suatu hari, Sari dapat tawaran kerja di Singapura. Kita pindah. Aulia ragu. Keluarga. Sari bilang, ini kesempatan baru. Mereka diskusikan, tinggalkan Indonesia atau bertahan. Di sana lebih bebas, kata Sari. Aulia setuju. Tapi sebelum pergi, Aulia hubungi ibu. Ma, aku pergi. Ibu menangis. Jaga diri. Sedikit rekonsiliasi. Sari coba hubungi ibu, tapi ditolak. Mungkin nanti, katanya. Mereka packing, siap pindah. Tapi malam sebelum berangkat, Rian datang lagi. Jangan pergi, Sari. Sari tegas. Ini hidupku. Rian pergi, tapi ancam. Kalian akan regret. Aulia takut, tapi mereka lanjut. Di bandara, mereka pegang tangan. Ini awal baru, kata Aulia. Sari tersenyum. Ya, meski sakit. Pesawat lepas landas, meninggalkan masa lalu. Tapi di hati, luka tetap. Di Singapura, hidup baru dimulai. Sari kerja di perusahaan internasional, Aulia desain relance. Lingkungan lebih inklusi, tapi rindu rumah tetap. Aku kangen Jakarta, kata Sari. Aulia mengangguk. Tapi di sini kita bebas. Mereka tinggal di apartemen kecil, bangun rutinitas, masak bersama, jalan malam. Cinta mereka matang, tapi trauma masa lalu muncul. Sari sering mimpi keluarga. Aku merasa kehilangan akar, katanya. Aulia sama. Kita buat akar baru. Suatu hari, ibu Aulia menelepon. Papa mulai paham. Kapan pulang? Aulia senang. Segera, Mal. Tapi Sari ragu. Bagaimana keluargaku? Mereka putuskan pulang liburan. Di Jakarta, keluarga Aulia sambut hangat. Ayah bilang, aku salah dulu. Yang penting kamu bahagia. Rekonsiliasi emosional. Sari iri tapi senang untuk Aulia. Mereka kunjungi keluarga Sari. Ayah tolak, tapi ibu diam-diam ketemu. Aku rindu kamu, kata ibu. Sari menangis. Bu, makan aku. Ibu peluk. Pelan-pelan ya. Harapan muncul. Tapi tidak semua mulus. Rian hubungi lagi. Aku lihat kalian di sini. Hati-hati. Ancaman lama. Mereka abaikan okus hidup. Aulia usul nikah simbolis di Singapura. Biar resmi di hati kita. Sari setuju. Upacara kecil, hanya mereka. Aku janji setia, kata Aulia. Sari balas. Selamanya. Momen bahagia tapi pahit karena tak ada keluarga. Kembali ke Singapura, Sari promosi. Ini berkat dukunganmu, katanya. Aulia bangga. Tapi Aulia dapat kabar, ayah Sari sakit. Sari pulang sendirian. Di rumah, ayah minta maaf. Aku takut masyarakat, nak. Sari makan. Aku bahagia sekarang. Ayah peluk. Bawa pasanganmu suatu hari. Sari kembali dengan hati ringan. Mereka mulai terima. Aulia senang. Ini kemenangan. Tahun berlalu, mereka stabil. Aulia tulis buku tentang pengalaman anonim.
Buku laris, inspirasi banyak. Kita ubah pandangan, kata Aulia. Sari setuju. Tapi tantangan baru, adopsi anak. Kita mau keluarga, tanya Sari. Aulia ragu. Di Indonesia sulit. Mereka diskusikan etika, apakah benar bawa anak ke dunia penuh prejudice. Kita bisa lindungi, kata Sari. Tapi mereka tunda. Suatu hari, demo besar di Indonesia tentang hak. Mereka pulang ikut. Ini perjuangan kita, kata Aulia. Di demo mereka temui Maya. Ma dulu, kata Maya. Sari makan. Kita semua korban masyarakat. Od colekti. Tapi kontra demo keras, polisi intervensi. Mereka aman, tapi sadar perjuangan panjang. Kembali ke Singapura, mereka renung. Apa kita benar lawan semuanya, tanya Sari. Aulia jawab. Ya, karena cinta. Tapi harga, kehilangan teman, keluarga sementara, karier terganggu. Mereka bahagia, tapi luka tetap. Aulia bilang, kadang aku pikir, kalau kita normal, hidup mudah. Sari setuju. Tapi ini kita. Cerita mereka jadi inspirasi. Teman baru cerita mirip. Terima kasih, kata mereka. Aulia dan Sari tersenyum. Kita bayar mahal, tapi layak. Di akhir, mereka duduk di balkon, lihat kota. Masa depan cerah, kata Sari. Aulia peluk. Ya. Tapi pertanyaan tetap, apakah cinta seperti ini selalu harus bayar harga tinggi? Apakah benar bahwa dalam masyarakat yang penuh nekin, pengorbanan untuk cinta sejati selalu lebih besar daripada kebahagiaan yang didapat?